Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cintalia Nur Afisa, NIM 1952-11312, dan saya Muhammad Akbar Diansyah, NIM 1952-11314, Bahtiar Royan Firdaus, NIM 1952-11316, dan yang terakhir Afifah Nur Laili R 19 NIM 1952-11336. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasifa lancar. Langsung saja. Pasifa atau liability adalah pembayaran yang wajib dilakukan perusahaan terhadap pihak lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang termasuk ke dalam pasifa antara lain utang, pendapatan yang diterima di muka, serta akrual. Jenis-jenis pasifa ada dua, yaitu utang jangka pendek. Utang jangka pendek sendiri adalah utang yang seharusnya dibayarkan dengan cepat oleh perusahaan dengan waktu pembayaran paling lama adalah 1 tahun pembukuan. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang mencakup semua jenis utang yang waktu pembayaran atau pelunasannya relatif lama, yakni lebih dari 1 tahun. Baik, selanjutnya rumus pasifa. Aktif sama dengan pasif, harga sama dengan utang plus modal. Pasifa lancar. Pasifa lancar atau current liabilitas adalah hutang-hutang atau kewajiban yang harus diselesaikan dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun. Pasifa lancar ini dimulai atau dibayar dari aktiva lancar, kas piutang. Pasifa lancar merupakan tunjangan yang sering dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan yang berlaku karena ketentuan bisnis atau yang mendadak dan memungkinkan tidak adanya kerugian yang dialami, baik perusahaan dalam keadaan stabil atau kekurangan modal. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang rumus pasifa lancar. Rumusnya yaitu hutang wesel ditambah dengan hutang usaha ditambah dengan pinjaman jangka pendek, kemudian ditambah dengan beban yang masih perlu dibayar, kemudian ditambah dengan pendapatan diterima di muka, kemudian ditambah dengan utang jangka panjang, dan yang terakhir ditambah dengan hutang jangka pendek lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pasifa lancar. Yang pertama, hutang dagang. Hutang yang timbul karena aktivitas utama sebuah perusahaan seperti pembelian secara kredit. Hutang ini kemudian dicatat saat hak beralih kepada pembeli. Yang kedua, hutang wesel, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang sudah ditentukan. Hutang ini bisa berbentuk pembelian persediaan, aset, pinjaman, dan sebagainya. Yang ketiga, hutang jangka panjang jatuh tempo. Jika ada hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo, biasanya bersisa 6 bulan atau 12 bulan lagi, maka hutang ini harus dipindahkan ke hutang jangka panjang jatuh tempo. Yang keempat, hutang dividen. Hutang imbal hasil dari modal pemegang saham. Persyaratannya hanya untuk dividen tunai dan dicatat saat pengumuman dividen setelah RUPS. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jenis-jenis pasifa lancar. Pendapatan diterima di muka. Itu pendapatan yang sudah diterima namun jasanya belum diberikan. Contohnya seperti perusahaan jasa iklan, hotel, biro perjalanan, dan sebagainya. Contoh utang atau liabilitas dalam laporan keuangan PT Ace Hardware Indonesia Tbk. PT Ace Hardware Indonesia Tbk dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidisan seperti yang tertera di gambar samping. Liabilitas dan ekuitasnya. Total liabilitas yaitu 2 triliun sekian, total ekuitas 5 triliun sekian, dan total liabilitas dan ekuitasnya jadi 7 triliun sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.